Jadi gini ya, para media semua. Ini mungkin sudah beberapa kali saya kupas tentang masalah peristiwa tentang Ahmad Joni dan kelanjutan di persidangan-persidangan. Yang pertama perlu saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Tanpa saya berpretensi apa-apa ya, saya harus luruskan netral sesuai dengan akidah hukum. Ya. Saya sudah katakan bahwa Ahmad Joni melakukan itu bukan sekali, sudah berkali-kali. Itu yang pertama dulu. Silakan media dan masyarakat untuk menjabarkan apakah layak disebut dia dijebak. Kalau dia sudah melakukan berkali-kali, jabarkan aja, nggak perlu lagi saya utarakan permasalahan itu. Saya rasa kalau kita cerdas, ilmu logika kita berpikir, pasti akan sudah tahu. Ya. Kalau saya umpamakan adigium seperti gini, mohon maaf nih sebelumnya, kerbau aja tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama. Udah tahu itu bakal maut, dia masukin juga. Nah ini manusia loh. Udah tahu itu akan berbahaya, akan merusak dirinya, fisiknya, kok masih juga ngelakoni. Kesimpulannya apakah itu masih dikategorikan terjebak atau dijebak di dalam menggunakan narkotika psikotropika? Nah, itu satu dulu. Tapi dalam perjalanannya ini kan tentu dia pasti akan kenal. Omong kosong dia nggak kenal dengan pemasok, pengedar, ataupun kurir yang membawa barang tersebut sampai kepada dia dan yang lainnya. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa ya barang-barang tersebut dia merasa bahwa seolah-olah diarahkan kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan dituduh sebagai pengedar. Begitu. Nah, jadi pertanyaan, sampainya barang tersebut kepada yang bersangkutan melalui siapa? Yang hubungi siapa? Sehingga sampai kepada yang bersangkutan. Kemudian pada saat bertemu dengan yang bersangkutan, yang ngantarkan siapa? Melalui kurir siapa? Pasti tahu. Baik itu mungkin melalui handphone, WA dan lain sebagainya. Yang saya katakan perlu saya pertanyakan adalah bagaimana cara tembusnya barang tersebut sampai ke LP, sampai ke yang bersangkutan. Kan di sana kan ada pemeriksaan, ada X-ray. Berarti ada apa? Ini juga perlu diperiksa juga orang-orang yang kemungkinan terlibat di dalamnya. Apakah itu petugasnya dan lain sebagainya. Nah kalau merasa kamu dijebak, ya tunjukkan dong siapa petugas pada saat hari itu yang berjaga, hari apa, tanggal berapa, kan ada. Ya, jangan mengatakan bahwa saya dijebak tapi tidak bisa menunjukkan buktinya. Nah, kemudian saya beranjak kepada masalah JP menunjukkan saksi. Itu sah-sah saja. Dan dia mengajukan itu kepada majelis hakim merestui untuk diajukan saksi ya, sebelum dia memperkuat dakwaannya, yaitu dari JP, dan itu memang tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam perjalanan penyidikan, pas masuk di persidangan perlu ada hal-hal yang harus dikuatkan untuk memenuhi kriteria dakwaan dia, sehingga nanti tuntutannya sah. Tentu dia akan cari benang merahnya, tentu berkoordinasi dengan penyidik. Nah, kalau seandainya dari pihak Ahmad Joni dan kuasa hukumnya membantah dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Itu kan hak setiap warga negara membantah segala apa yang dituduhkan pada yang bersangkutan, karena tujuannya kan untuk meringankan. Nah, sekarang kan yang perlu dicari sana kan bukan pengakuan yang bersangkutan, tapi fakta pembuktian peristiwa. Itu yang perlu dibuktikan. Nah, nanti itu tentunya setelah meyakini peristiwa memang terjadi, memang dilakukan yang bersangkutan, memang dia sebagai pengguna dan pengedar, itu dibuktikan oleh JPU-nya pada saat dakwaannya. Tinggal nanti hakim
hakim akan menilai, menganalisis sejauh mana kebenaran daripada peristiwa itu sebelum beliau memutuskan daripada vonis yang akan dia lakukan. Apakah ini terbukti atau tidak terbukti? Nah, silakan saja dari kuasa hukumnya memperkuat peristiwa ini dengan mengajukan data, fakta, bukti, saksi, ahli, dan lain sebagainya, sehingga dia bisa meringankan kepada kliennya, yaitu terdakwa daripada Ahmad Joni. Gitu kira-kira media ya. Tapi kata Mestre yang kemarin dipublish atau dijelaskan di pengadilan saksi-saksi itu dalam kasus sendiri, memang ada video yang beredar dan ditunjukkan saat itu, memang dia mengakui itu bukan barang dia dalam konteks barang seseorang itu temannya namanya Andri. Dalam konteks itu ada juga prinsip dalam BAP itu juga tertulis di buku BAP itu di lapas, namun ditulisnya di Kapolsek. Nah itu gimana melihat itu? Dia menyebut memang dia pemakai, dia mengakui. Maksudnya di Polsek ngapain? Ditulis di BAP-nya, pemeriksaan BAP-nya ditulisnya di Polsek, tapi kasus bilang BAP-nya di kantor lapas sendiri. Tapi kita bergeser dengan kata dia mengakui bahwa itu bukan barang dia, itu barang namanya Andri. Nah Andri ini belum dilacak keberadaannya, namun katanya infonya dia sudah ditangkap lagi di Cipinang, di penjara. Nah itu gimana? Nah, pertanyaan saya kembali, dari mana dia tahu itu Andri? Memang teman dia. Lah justru itu, kok dia tahu itu barangnya bukan miliknya tapi milik Andre? Karena memang dia disuruh untuk melihat itu, digaji 10 juta, dibayar 10 juta, tapi dia tidak terima. Pertanyaan saya kan singkat, ya. Kok dia tahu itu temannya Andre, kemudian kok dia tahu tuh barang itu berasal dari Andre? Memang mau dengan jalan prosedur apapun itu, kan gitu. Tapi fakta yang membuktikan bahwa dia memang salah satu pelaku pengguna. Ya toh, masalah dia pengedar, makanya saya katakan perlu pembuktian yang rigid. Makanya ada analisis, ada bukti dan fakta. Makanya saya bilang silakan saja Ahmad Joni memperkuat alibinya, memperkuat pembuktiannya, memperkuat keterangannya, berdasarkan data-data fakta. Kesimpulan saya di sini adalah setiap terdakwa, setiap tersangka mempunyai hak untuk mungkir. Kita butuhkan kan bukan mungkirnya. Kita butuhkan silakan kau memberikan keterangannya, keterangan sesuai data fakta yang ada. Kalaupun kau handainya memungkiri data fakta itu silakan saja, hakmu, nggak ada masalah. Tapi kan nanti dalam persidangan kan akan digali, dieksplor semuanya pokok permasalahan sehingga menemukan titik akhir muara pokok permasalahan terbukti atau tidak terbukti. Tentunya itu berdasarkan fakta yang ditemukan, apakah itu hasil urin, cek darah dan lain sebagainya menyatakan dia positif pengguna. Kemudian dianalisis kembali bahwa Anda sudah melakukan ini berapa kali berurusan dengan pihak kepolisian. Ini akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari hakim untuk menjatuhkan vonis pada saat nanti dilakukan vonis terakhir. Nah, jadi bagi saya pribadi, saya nggak mau terlalu nggak mau terlalu memojokkan seseorang, tapi silakan aja adu data, adu bukti, silakan aja Ahmad Joni dengan kuasa hukumnya menunjukkan data fakta sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga nanti silakan aja di cross check dengan dakwaan hasil yang diberikan JPU, yaitu tentang apa yang sudah terjadi dalam peristiwa ini. Apa barang buktinya, datanya apa, kenapa sampai dia bilang sebagai pengedar juga sebagai pengguna. Tentu kan JPU tidak sembarang untuk melakukan itu. Tentu dia juga punya data dan fakta. Gitu loh kira-kira ya. Tapi kan Pak Jani juga mantan korupsi dan juga sebagai lawyer dalam proses persidangan kasus narkoba, apapun yang disajikan atau dari JPU, dari kuasa hukum terdakwa dengan kesaksian memberatkan atau meringankan, namun dalam proses kesaksian dari JPU itu ada beberapa orang saksi itu yang tidak ada di BAP, namun proses itu tetap. Saya sudah tahu maksud media kemana. Di dalam arena persidangan tidak harus seluruhnya di dalam BAP itu harus bisa dituangkan ataupun dimunculkan dalam kesaksian di sidang pengadilan. Makanya di sidang pengadilan itu yang tidak ada dalam BAP akan disumpah. Pada saat memberikan keterangannya sesuai data dan fakta yang
diambil atau yang diterima oleh JPU. Kan gitu. Itu sah-sah saja. Kok tidak ada dalam BAP? Dalam perjalanan itu kan ada. Dalam perjalanan persidangan, dalam perjalanan penyelidikan, dalam perjalanan penyidikan, dalam perjalanan pada saat JPU menerima berkas itu ada mungkin muatan-muatan tertentu, ada bukti-bukti baru, ada saksi-saksi baru yang bisa menguatkan peristiwa itu sah-sah saja dihadirkan di meja persidangan. Bukan berarti tidak sah. Nah, tinggal saya katakan tadi, pada saat JPU menyajikan di sidang persidangan, itu nanti kan semuanya akan menganalisis. Kalau tidak sesuai dengan data fakta yang disampaikan atau disajikan oleh JPU, silakan bantah dari pihak kuasa hukumnya atau Ahmad Joni sendiri. Nanti pada saat cross check antara yang disajikan dengan bantahan bantahan kuasa hukum ataupun Ahmad Joni, nanti kan akan dinilai oleh hakim. Pak, seberapa besar sih Pak asesmen yang dilakukan oleh petugas untuk menentukan saudara Marzuni? Oh, tidak ada limitasinya itu. Ya, tidak ada limitasinya. Ya. Tapi itu berpengaruh. Iya, berpengaruh dong. Nah, kembali lagi kepada pokok permasalahan ya. Jadi nanti kita ikuti aja sidang persidangan ini ya. Maka saya katakan tadi, kalau memang kau tidak merasa, ya buktikan dong kau tidak merasa. Bagaimana buktikan? Sajikan data-datamu, sajikan fakta-faktamu. Kemudian buat pada saat peristiwa itu alibimu ada nggak, kau ada di situ nggak, kemudian kau kenal dengan yang bersangkutan, kenalnya di mana, bagaimana ceritanya, kok dia bisa menyajikan barang ini, langsung atau tidak langsung, kau ngerti nggak bahwa dia seorang pengedar, dan sekarang lagi dicari-cari kan kata kita. Nah itu kan silakan saja, nanti hakim akan menilai itu semua. Nanti setiap persidangan itu ada rekaman. Percaya dengan saya, setiap hasil persidangan itu hakim akan rapat, akan mendengarkan hasil daripada agenda persidangan itu untuk mengambil suatu keputusan awal. Nanti secara tahap-tahapan akan dilakukan. Nanti secara komprehensif, setelah selesai semua itu, disitulah nanti hakim akan mengambil kesimpulan layak tidak layak, terbukti tidak terbukti. Nanti mereka akan menjabarkan. Karena kalau sudah dikatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sudah nggak ada lagi yang bisa bantah. Ya kalau dikatakan Ahmad Joni menyampaikan pendapatnya, membantah dengan segala alih segala macam, silakan. Dan saya tidak akan menabiskan apa yang dibantah sama dia, itu kan haknya. JPU juga menyajikan apa yang dia dapat, dia ketahui hasil proses lidik sidik itu. Itu aja saya rasa kalau di agenda persidangan. Ya, nanti aja kita lihat nanti. Silakan adu bantah, adu apa silakan aja. Nah, namanya media kan akan melihat, akan menyaksikan bagaimana peristiwa itu terjadi. Itulah kira-kira. Oke, tapi dengan proses yang banyak narasi bilang bahwa itu dijebak, banyak kejanggalan dan proses BAP yang... Sebentar, saya potong dulu media. Kalau saya tidak mau mengatakan atau saya tidak mau menulis bahwa banyak mengatakan, itu kan ilmu katanya. Ini saya luruskan dulu, kalau sudah banyak yang mengatakan begini banyak, opini. Ya kalau banyak itu kan opini, kan ilmu katanya. Ilmu katanya bukan ilmu hukum. Tapi nggak jelas jelasin itu. Nah justru itu, banyak mengatakan seperti gini bahwa ternyata orang seperti gini, dia ternyata orang baik dan sebagainya. Itu kan ilmu katanya. Kita kan berbicara ilmu hukum positif, berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan katanya. Nanti ada lagunya nanti tuh, katanya, kata kan repot lagi. Nanti sanksi hukum katanya nanti. Nah, mari kita berpikir jernih, nggak usah kita mendengarkan namanya ilmu katanya. Karena sebagian besar orang mengatakan sebagian besar, kita mau menerima sebagian besar atau hukum. Nah, tapi hukum yang kemarin dia membuktikan bahwa dia punya transip untuk diduga oknum meminta 300 juta, dia mengajukan ke hakim, tapi JPU dibilang ini udah telat untuk mengajukan bukti fakta bahwa ada. Itu kan menurut JPU, tapi tetap saya sajikan di fakta persidangan. Bahwa nerima 300 juta mana data faktanya, kalau memang bisa kau buktikan silakan. Saya kira membela siapa-siapa. JPU membantah, itu udah telat kamu lakukan. Menurut JPU telat, tapi kalau hakim menyatakan silakan sajikan di persidangan, nanti akan kita lihat mana data fakta. Kan dilihat semua orang nih. Jadi sehingga pada saat dilihat semua orang,
benar atau tidaknya apa yang disampaikan itu bahwa terjadi pemerasan atau minta uang atau menyerahkan uang kepada siapa. Nah, buktikan semuanya. Kapan terjadinya, ada data bukti tertulisnya atau dalam bentuk voice dan lain sebagainya. Contoh juga sebagai ini, supaya masyarakat tahu, saya dilakukan pemukulan segala macam. Kapan kau dipukul? Tentukan dong. Jadi kalau kau minta rekaman CCTV itu mana mungkin, panjang banget itu. Tentukan jam berapa kau dipukul. Waktunya kapan, pada saat kapan. Nanti akan di cross check, dipotong CCTV itu akan dimunculkan. Betul nggak? Oke, tapi yang dimunculkan dari Kasat sendiri itu video dari handphone lapas dengan handphone dia. Justru makanya saya bilang, tunjukkan saja pada jam berapa, saat kapan itu terjadi. Nanti hakim akan memerintahkan, tolong jam sekian pada sekian mana pemeriksaan utuh. Karena ada rekaman CCTV itu di ruang pemeriksaan, ada rekaman CCTV. Itu aja diminta. Alasan dari Kasat itu nggak ada saat BAP karena di kantor. Nggak bisa, itu rekaman pada pemeriksaan itu CCTV ada. Dugaannya dibilang nggak ada. Dugaan siapa? Dari Kasat sendiri ya. Lah, silakan saja, itu kan saya bilang silakan. Kasat mengatakan itu seperti itu. Tinggal dia diperiksanya di mana? Di lapas. Diperiksa di lapas, kita cek di lapasnya di mana posisinya, kan gitu. Di ruang staf, tapi alasannya nggak ada CCTV. Nah ya itulah, kalau yang resmi itu diperiksanya tuh di tempat yang betul-betul ada CCTV-nya. Jadi sehingga pembuktian tuh equal, gitu loh. Kecuali kalau peristiwa itu terjadinya di lapangan, pada saat itu harus diminta keterangan di lapangan, itu baru terjadi kemungkinan untuk tidak ada CCTV. Tapi kalau pemeriksaan secara verbal, itu harus di ruangan yang betul-betul ada sarananya. Namun demikian, saya tidak membantah siapapun, saya serahkan kepada penilaian hakim. Itu aja. Jadi kalau dikatakan tidak ada 300 juta segala macam, buktikan. Ada nggak? Kalau membuktikan uang itu kan tidak segampang itu. Harus ada voice, ada WA, atau ada rekeningnya, dan lain sebagainya. Baru itu bukti. Aku udah kasih sama 300 bukti, mana? Tapi ada terisut kata-kata permintaan itu. Permintaan boleh-boleh saja. Permintaan kan belum tentu terbukti. Bisa nggak diakhiri dengan uang? Saya bilang sekali lagi, kita berbicara data fakta, bukti. Nggak bisa cuma ngomong doang. Makanya banyaknya orang yang bermain itu, udah, kamu kasih sama saya. Ini terjadi nih, kan gitu. Apa? Yang tunai aja. Gimana? Kan orang nggak ngerti juga. Kasih. Kapan kamu kasih uang sama saya? Nah, karena tidak ada bukti tertulisnya, bukti faktanya. Kecuali kalau pada saat penerimaan itu direkam. Kelihatan pada saat penerimaan itu, divideokan. Itu baru betul. Nah, kadang-kadang kan maling itu lebih hebat daripada yang dimalingin, kan gitu. Dia tahu sudah ilmu ngelak gitu kan. Tapi yang ngelak dalam posisi saksi kedua dari sebelum Kasat itu saksi dari JPU yang memberatkan seorang Ahmad Joni, yaitu teman saat satu sel, dan dia juga di tahap pemeriksaan ada, namun dia lepas. Alasan dari Kasat sendiri, dia tidak ada barang dan tidak melekat di badan. Namun dalam proses itu, proses dia kenal Ahmad Joni, dia pernah disuruh membawa barang itu untuk dikasih atau dijual ke orang. Namun dia kok nggak masuk di 6 terdakwa itu. Gimana? Pertanyaan saya balikin pertanyaan. Ada buktinya nggak? Tapi narasi dia kayak gitu. Katanya. Kata dia. Ya sudah lah, kalau udah katanya nggak usah ngomong. Saya merasa ini buktinya bahwa saya diberikan barang tersebut. Ini loh. Saya serahkan pada bersangkutan ini. Kemungkinan apa yang dikatakan Ahmad Joni itu mungkin bisa aja benar. Tapi dalam hukum kan nggak boleh gitu. Harus dengan pembuktian. Paham nggak kira-kira ini ya? Saya disuruh mengatakan ini, mengantarkan ini kepada seseorang dan lain sebagainya. Bisa kau buktikan nggak? Ya, itu terjadi kayak gitu siapa? Ya kata Ahmad Joni katanya. Ini pengakuan saksi dari JPU bahwa dia pernah disuruh sama kasus inilah intinya. Dia makanya saya bilang kan perlu pembuktian. Kalau saya berbicara dengan saya selalu dengan pembuktian. Kalau dengan ilmu katanya ya sudahlah, ilmu katanya aja lah, katanya nggak ada dalam hukum. Nah,
memang kadang-kadang ada keterangan seseorang itu ya yang diberikan di depan majelis hakim. Nanti kan hakim akan menilai sejauh mana faktor kebenaran daripada keterangan yang bersangkutan. Maka saya bilang silakan nanti hakim menilai. Nanti kita lihat ini kan orang ini berbohong nggak, ini orangnya sudah katam nggak, orang ini memang pemain yang lihai nggak, atau orang ini jujur nggak. Kan dari cara dia berbicara menyampaikan pendapatnya itu kan akan ketahuan. Nah, itu namanya ilmu psikologi ya. Kita lihat gestur orang nih berbohong atau enggak. Saya tahu kamu berbohong dengan saya mempelajari gestur orang gitu loh. Nah, tapi kalau hanya ilmu katanya ya nggak bisa. Dan ini juga tidak bisa dasar landasan hakim memutuskan itu terus disalahkan hakim. Aku menjelaskan sama hakim, loh kok hakim memutuskannya berbeda, kita nggak bisa bantah. Kan gitu. Tapi kalau hakim berbicara memutuskan berdasarkan keyakinan dengan situasi posisi itu sah. Itu diberikan kewenangan pada hakim untuk memutuskan. Nah, itu kira-kira. Jadi mudah-mudahan berjalan semuanya ini secara simultan. Nah, kita berdoa aja, katakanlah benar-benar, katakanlah salah-salah. Tapi kesalahan dalam proses yang kita anggap sekarang juga lagi viral dengan 2 ton ABK udah divonis 1 tahun. Dia juga alibinya Vonis 1 tahun, vonis mati. Vonis mati.